Terjerat utang 45 juta rupiah dari puluhan aplikasi pinjol ilegal, Sarah hidup dalam neraka teror debt collector. Setiap hari adalah siksaan, setiap malam adalah mimpi buruk. Dia pikir, hidupnya sudah tamat. Tapi, siapa sangka, sebuah amalan singkat dan sederhana yang dia anggap mustahil, justru menjadi kunci mukjizat yang melunaskan semua jeratan itu. Siap-siap terkejut dengan kisah nyata yang akan mengubah cara pandangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan hawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Bandung di penghujung tahun 2024 terasa dingin, namun hati Sarah jauh lebih beku. Di usianya yang menginjak 28 tahun, dengan status karyawati kontrak bergaji pas-pasan, impian akan masa depan cerah hanyalah fata morgana. Kebutuhan hidup yang terus mencekik, biaya sewa kamar yang naik, hingga tuntutan gaya hidup ala kota metropolitan, perlahan tapi pasti mendorongnya ke tepi jurang. Awalnya, ia hanya mengenal satu nama, Mawar Dana Cepat. Aplikasi pinjaman online itu muncul malaikat penolong di saat ia butuh uang mendesak untuk membayar sewa. Hanya butuh KTP, hitungan menit cair, tanpa jaminan. Ah, ini hanya sementara, pikirnya naif. Namun, bunga mencekik dan tenor singkat sontak membuatnya kalang kabut saat jatuh tempo. Untuk menutupi gali lubang tutup lubang, ia terpaksa meminjam dari sahabat tunai, lalu dana kilat, dan terus berlanjut seperti virus yang menyebar. Dalam 6 bulan, Sarah tak lagi bisa bernapas. Utangnya menumpuk bak gunung es, menyentuh angka 45 juta rupiah. Puluhan aplikasi pinjol, daftar kontak darurat yang terus dihubungi debt collector kasar, hingga ancaman penyebaran data pribadi, menjadi santapan hariannya. Ponselnya tak henti-hentinya bergetar, menampilkan nama-nama asing yang siap meneror. Tidur hanya sesaat, diiringi mimpi buruk tentang jeritan dan tagihan. Nafsu makannya hilang, bobot tubuhnya menyusut drastis. Di kantor, ia seperti zombie, mata sayu dan pikiran kosong. Senyumnya sudah lama mati. Puncaknya, suatu malam, setelah debt collector dari Cepat Bayar menelepon dan mengancam akan mendatangi rumahnya, Sarah limbung. Ia ambruk di lantai dingin kamarnya, air mata mengalir deras, membasahi sajadah yang baru saja ia pakai sholat Isya. Ya Allah, mengapa hidupku seperti ini? Aku tak sanggup lagi, terangnya, suara tercekat di antara isakan. Rasa malu, putus asa, dan ketakutan menyatu menjadi satu keputusasaan yang begitu pekat. Ia merasa sendiri, benar-benar sendiri di tengah kota yang hiruk-pikuk ini. Apakah ini akhir dari segalanya? Malam itu, setelah berjam-jam menangis hingga matanya bengkak, Sarah mencoba bangkit. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk memeriksa tagihan, melainkan membuka YouTube. Entah kenapa, ia mencari ceramah-ceramah penenang hati. Sebuah judul menarik perhatiannya, Keajaiban Shalawat Jibril, Pembuka Pintu Rezeki Tak Terduga. Ustadz dalam video itu menjelaskan dengan suara meneduhkan, bahwa shalawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, adalah shalawat terpendek namun memiliki fadilah luar biasa. Ia menceritakan kisah-kisah nyata orang yang terlilit utang, sakit parah, atau kesulitan hidup yang kemudian menemukan jalan keluar berkat istiqomah mengamalkan shalawat ini. Dengan izin Allah, tiada yang mustahil. Bacalah dengan yakin, ikhlas, dan istiqomah. Niscaya Allah akan menolong dari arah yang tak disangka-sangka, ujar sang ustadz. Hati Sarah yang beku mulai menghangat. Rasa skeptis sempat menyergap. Apa iya? Utang puluhan juta ini bisa lunas hanya dengan baca-baca? Namun, ia sudah terperosok terlalu dalam. Ia tak punya apa-apa lagi selain harapan. Seberkas harapan yang kini menari-nari di depannya. Baiklah, ini kesempatan terakhirku, bisiknya, mengambil air wudhu kembali. Malam itu,
Sarah memulai amalan barunya. Setelah sholat, ia duduk bersimpuh, memejamkan mata, dan mulai melafalkan Shallallahu ala Muhammad. 1000 kali. 2000 kali. Ia terus membaca hingga lehernya pegal, dan matanya mengantuk. Ada ketenangan aneh yang merayap di hatinya, ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak terjerat pinjol. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan istiqomah mengamalkan shalawat ini, siang dan malam, dalam setiap hembusan napasnya. Minggu pertama berlalu. Sarah tetap merasakan tekanan utang, namun teror debt collector seolah sedikit mereda. Atau mungkin ia yang mulai terbiasa, karena hatinya kini lebih kuat. Ia tak pernah absen membaca shalawat Jibril 1000 kali setelah setiap sholat fardu, bahkan di sela-sela pekerjaannya, saat menunggu bus, atau sebelum tidur, bibirnya terus melafalkan shalawat itu. Memasuki minggu kedua, sebuah keanehan terjadi. Salah satu debt collector dari aplikasi Dana Cepat Jaya yang paling sering menerornya, tiba-tiba menghubungi. Bukan untuk menagih, melainkan meminta maaf. Mbak Sarah, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Sistem kami sedang ada gangguan, dan untuk nasabah seperti Anda, kami berikan keringanan. Cukup bayar pokoknya saja, bunganya kami hapuskan. Sarah hampir tak percaya telinganya. Bunga yang menumpuk berjuta-juta itu, tiba-tiba lenyap begitu saja. Ini adalah mukjizat pertama yang ia rasakan. Tak berhenti di situ, beberapa hari kemudian, ponselnya berdering. Nama yang tertera, Bu Lastri, mantan dosen desain grafisnya. Sarah, Bu Lastri nih. Ibu ada proyek besar dari klien luar negeri, mereka butuh desainer grafis yang andal. Ingat kamu jago di mata kuliah ibu dulu. Berminat? Upahnya lumayan, loh, puluhan juta. Jantung Sarah berdebar kencang. Puluhan juta? Ini bagai durian runtuh di tengah gurun pasir. Tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran itu. Sarah bekerja siang dan malam untuk proyek tersebut, namun hatinya penuh sukacita. Ia terus membaca shalawat Jibril di sela-sela pekerjaannya. Setiap kali rasa lelah menyergap, ia teringat janji Allah dan keutamaan shalawat. Energi aneh muncul dari dalam dirinya. Dalam waktu kurang dari sebulan, proyek itu rampung dan Sarah menerima pembayaran sebesar 30 juta rupiah. Air matanya kembali tumpah, kali ini air mata syukur. Ia segera menggunakan uang itu untuk melunasi beberapa utang pinjol dengan bunga tertinggi. Jeratan itu mulai mengendur. Tali utang pinjol Sarah kini menyisakan sekitar 15 juta rupiah. Ia merasa lega, namun masih ada kecemasan. Saat itulah, pengumuman mengejutkan datang dari kantornya. Sebuah program, Golden Handshake, atau pensiun dini sukarela dengan pesangon fantastis bagi karyawan yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Sarah yang telah bekerja selama 7 tahun, memenuhi kriteria itu. Jumlah pesangon yang ditawarkan, cukup untuk melunasi sisa utangnya, bahkan lebih. Keputusan ini tak mudah. Melepaskan pekerjaan yang stabil, meski gajinya kecil, adalah pertaruhan besar. Namun, Sarah merasa ini adalah sinyal dari Allah. Ia telah membaca shalawat Jibril ribuan, bahkan jutaan kali. Ia percaya, setiap langkah yang ia ambil kini adalah bagian dari rencana ilahi. Dengan restu orang tua dan hati yang mantap, Sarah mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia mengajukan diri untuk pensiun dini. Beberapa minggu kemudian, dana pesangon cair. Sebuah transferan besar masuk ke rekeningnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka aplikasi pinjol satu persatu, melakukan pembayaran penuh hingga status utangnya berubah menjadi lunas. Air mata yang sebelumnya mengalir karena keputusasaan, kini membanjiri pipinya karena kelegaan dan kebahagiaan tak terhingga. Puluhan juta rupiah, yang dulunya terasa seperti beban ribuan ton, kini lenyap tak bersisa. Ia bebas. Benar-benar bebas dari jeratan setan pinjol yang mengerikan itu. Sarah kini adalah wanita yang berbeda. Wajahnya berseri-seri, senyumnya kembali merkah. Ia tak lagi menghabiskan pagi dengan rasa takut, atau malam dengan air mata. Dengan sisa uang pesangon dan hasil dari proyek desain grafisnya, Sarah memutuskan untuk membuka usaha sendiri, sebuah studio desain grafis kecil di sudut kota Bandung. Ia menamakannya Berkah Shalawat Studio. Pelanggan berdatangan, seolah ditarik oleh energi positif yang kini memancar dari dirinya. Ia tak pernah lupa menceritakan kisahnya kepada teman-teman dan kenalan, tentang bagaimana shalawat Jibril mengubah hidupnya dari jurang kehancuran menjadi kebebasan finansial dan spiritual.
kisah Sarah menjadi perbincangan. Banyak yang awalnya tidak percaya, namun melihat perubahan drastis dalam hidupnya, mereka pun mulai tertarik untuk mengamalkan shalawat Jibril. Sarah tak hanya mendapatkan kemerdekaan finansial, tapi juga menemukan tujuan hidupnya, menjadi inspirasi bagi orang lain yang terjebak dalam masalah serupa. Setiap kali ia sujud, setiap kali ia melafalkan Shallallahu ala Muhammad, Sarah teringat akan keajaiban yang telah ia alami. Jeratan neraka pinjol telah lunas, bukan karena kekuatan uang semata, melainkan karena kekuatan keyakinan, keikhlasan, dan berkah tak terbatas dari shalawat Jibril. Hidupnya kini adalah bukti nyata, bahwa dengan pertolongan Allah, tiada masalah yang tak bisa diatasi, tiada beban yang tak bisa diangkat, selama kita berserah diri dan tak henti memohon padanya. Semoga kisah Sarah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, apalagi dengan pertolongannya. Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang, dan dekati Allah dengan amalan-amalan kebaikan. Jika cerita ini menyentuh hati Anda dan memberikan semangat baru, jangan ragu untuk like video ini, share ke teman-teman dan keluarga agar lebih banyak yang terinspirasi, dan jangan lupa subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.